Kadang, cinta datang tidak pada waktu yang tepat. Dan ketika kita salah memilih langkah, hidup bisa berubah jadi labirin penuh rahasia. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak ia cintai. Tentang kesalahan yang tak bisa dihapus. Dan tentang keajaiban kecil yang lahir dari dosa dan penyesalan. Tapi di balik semua luka, selalu ada harapan. Karena tidak ada darah yang salah. Hanya hati manusia yang terluka oleh cinta. Sebuah kisah tentang cinta, dosa, dan pengampunan. Mari kita mulai dari awal. Alia menatap dirinya di cermin kamar mandi. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Di tangannya, 2 garis merah pada tespek tampak begitu jelas. Seolah sedang menertawakan hidupnya yang baru saja runtuh. 2 garis yang seharusnya membawa kebahagiaan bagi seorang istri. Tapi bagi Alia, itu adalah awal dari neraka. Tangannya gemetar. Ia menutup tespek itu dengan tisu, lalu menatap bayangannya di cermin. Bagaimana kalau ini benar? Bagaimana kalau ini bukan anak Arif? Gumamnya lirih, hampir tanpa suara. Beberapa bulan terakhir, hidup Alia berubah tanpa ia rencanakan. Suaminya, Arif, sibuk dengan bisnis keluarga. Ia sering pergi keluar kota, bahkan luar negeri, meninggalkan Alia di rumah besar yang sepi. Kesepian itu datang pelan-pelan, menekan dadanya setiap malam. Hingga satu hari, datanglah Rendra Peyman dari Arif, adik dari ayahnya. Rendra baru saja kembali dari luar negeri setelah lama merantau. Dan sementara tinggal di rumah mereka karena urusan keluarga, Rendra berbeda dengan Arif. Ia lembut, perhatian, dan selalu punya waktu untuk mendengarkan. Di awal, semua tampak biasa. Mereka sering sarapan bersama, bercerita ringan. Namun seiring waktu, batas antara rasa nyaman dan rasa salah mulai kabur. Malam itu, saat hujan deras mengguyur halaman rumah, keduanya duduk di ruang tamu sambil minum teh. Arif sedang di luar kota. Seperti biasa, Alia menceritakan tentang betapa ia merasa kesepian. Rendra mendengarkan tanpa menghakimi, hanya menatap dengan mata sendu. Dan di antara suara hujan, dalam keheningan yang terlalu panjang, terjadilah hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kini, beberapa minggu kemudian, Alia terjebak dalam ketakutan yang nyaris membunuhnya setiap hari. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa anak yang dikandungnya adalah anak suaminya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam itu dengan Rendra tidak bisa ia lupakan. Ketika Arif pulang dari luar kota, Alia berusaha bersikap normal. Ia memasakkan makanan kesukaannya, tersenyum meski hatinya bergetar, namun sesuatu terasa berbeda. Arif tampak dingin. Ia berbicara seadanya. Matanya tak lagi lembut. "Aku dengar Paman Rendra sering kesini ya?" tanya Arif, tanpa menatap. Alia tersentak. "Ayah, kan dia tinggal di rumah sebelah. Kadang makan bareng, biar nggak sepi." Arif hanya mengangguk, tapi ekspresinya datar. Baiklah, tak ada amarah, tak ada tuduhan, tapi justru itulah yang membuat Alia semakin takut. Beberapa hari kemudian, saat Rendra datang lagi, suasana rumah menjadi tegang. Arif kebetulan juga ada di rumah. Alia bisa merasakan hawa dingin yang aneh di antara keduanya. Rendra mencoba bersikap biasa. "Arif, aku bawa beberapa dokumen untuk pembagian tanah keluarga. Bisa kita bahas malam ini?" Arif menatapnya dingin. "Tentu, Paman. Tapi setelah makan malam, ya, saat makan malam, suasana begitu kaku. Sendok dan garpu berdenting pelan. Tak ada percakapan." Alia hampir tak sanggup menelan makanannya. Hingga akhirnya Arif berkata pelan tapi tegas. "Paman, saya ingin tanya sesuatu. Apakah selama saya pergi, ada sesuatu yang terjadi di rumah ini yang perlu saya tahu?" Rendra berhenti mengunyah. Alia menahan napas. Dunia seakan berhenti berputar. Rendra menatap Arif lama, kemudian menurunkan pandangannya. "Tidak ada, Arif. Apa maksudmu?" Arif menatap istrinya. "Alia, kamu mau jawab juga?" Alia hampir menangis. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tak keluar. Oke, aku nggak tahu maksud kamu apa." Arif bersandar ke kursi. Aku cuma merasa rumah ini tidak sama seperti dulu. Terlalu banyak rahasia." Malam itu, Alia kembali ke kamar dengan dada sesak. Ia memegangi perutnya yang masih datar, menatap langit-langit. Air matanya mengalir.
Ia tahu kebohongan ini tak bisa bertahan lama. Setiap kali melihat Arif, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Setiap kali melihat Rendra, rasa takut mencengkeram di luar kamar. Rendra berdiri di depan pintu, menatap ke dalam tanpa berani mengetuk. Ia bisa mendengar isak tangis Alia dari balik kayu tebal itu. Ia menunduk, berbisik lirih. Maafkan aku, Alia. Aku yang seharusnya pergi dari awal. Tapi kepergiannya tak akan menghapus apapun. Karena di dalam rahim Alia telah tumbuh janin dari rahasia yang akan menghancurkan 3 kehidupan sekaligus. Sudah 2 bulan sejak Alia mengetahui kehamilannya. Setiap hari terasa seperti menahan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia menutupi perutnya dengan pakaian longgar, menghindari tatapan Arif, dan berpura-pura semua baik-baik saja. Namun tubuh tak bisa terus berbohong. Pagi itu, saat sarapan bersama, Alia tiba-tiba memuntahkan isi perutnya di meja makan. Arif terkejut, menatapnya dengan alis berkerut. "Kamu kenapa?" "Alia sakit." Alia mengusap mulutnya dengan tisu, wajahnya pucat. "Enggak, cuma masuk angin, mungkin karena belum sarapan tadi malam." Arif tak menjawab, hanya mengangguk. Tapi tatapannya berubah, lebih tajam, lebih meneliti. Ia memperhatikan setiap gerak Alia. Cara istrinya sering menyentuh perut, cara ia menghindar saat ditanya. Semuanya terasa aneh. Hari berganti minggu, perubahan pada tubuh Alia makin terlihat. Pipinya sedikit berisi, langkahnya pelan, dan ia sering terlihat termenung. Suatu sore, Arif pulang lebih cepat dari kantor. Ia menemukan Alia di kamar, sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. "Aku takut, Ren. Aku nggak tahu sampai kapan bisa sembunyikan ini." Perutku makin besar. Arif berdiri di depan pintu, tak bergerak. Ia mengenali nama itu, Ren. Singkatan dari Rendra, pamannya sendiri. Alia menyadari kehadirannya terlambat. Saat menoleh, wajahnya langsung pucat pasi. "Arif, aku..." "Teruskan," potong Arif pelan. "Bilang ke dia, aku juga pengen dengar percakapan kalian." Tangannya mengepal, suaranya tenang, tapi matanya menyimpan badai. Alia buru-buru menutup telepon. Gemetar. "Kamu salah paham, Arif. Aku cuma salah paham." "Arif, kamu sebut nama paman. Kamu bicara soal perutmu, dan kamu bilang takut rahasiamu ketahuan. Apa yang harus aku pahami selain itu, Alia?" Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku nggak bermaksud. Aku cuma takut." "Aku! Tutup mulutmu!" Arif membentak, membuat Alia mundur 2 langkah. "Selama ini aku sibuk cari uang buat masa depan kita. Sementara kamu malah mengandung anak dari pamanku sendiri." Alia menangis keras. "Aku nggak tahu kenapa bisa terjadi. Aku kesepian waktu itu. Kamu jarang di rumah. Dan paman Rendra." Arif menghantam meja dengan tinjunya. "Jangan sebut namanya lagi. Jangan pernah." Keheningan setelah teriakan itu terasa memekakkan. Alia terisak di lantai, memegangi perutnya, takut janinnya terguncang karena emosi. Arif berdiri kaku. Wajahnya dipenuhi amarah, tapi juga kebingungan. Di hatinya, ia masih mencintai Alia. Namun pengkhianatan itu terlalu berat untuk dimaafkan. Malamnya, Arif meninggalkan rumah tanpa sepatah kata. Alia mencoba meneleponnya berulang kali, tapi tak diangkat. Ia tahu segalanya sudah hancur. Tapi bagian terburuknya belum datang. Keesokan harinya, Rendra datang ke rumah dengan wajah panik. "Alia." Arif tahu semuanya. Alia mengangguk pelan, mata sembab. "Dia dengar percakapan kita. Aku nggak bisa sembunyi lagi." Rendra menarik napas panjang. Wajahnya tegang. "Aku yang harusnya disalahkan. Aku yang bodoh, Alia. Aku akan bicara dengan Arif. Aku akan jelaskan semuanya." Alia menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Tidak, jangan. Kalau kamu datang padanya, dia bisa." Namun, belum sempat Alia menyelesaikan kalimatnya, pintu depan terbuka keras. Arif berdiri di ambang pintu, matanya merah, wajahnya keras seperti batu. "Bagus," katanya dingin. "Jadi, kalian berdua di sini." Alia terkejut. Sementara Rendra menatap keponakannya dengan wajah menyesal. "Arif, dengarkan dulu. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak pernah berniat menghancurkan hidupmu. Semua terjadi karena..." "Diam!" teriak Arif. "Kau tidur dengan istriku, Paman. Apa yang mau dijelaskan lagi?" Rendra menunduk. "Aku siap tanggung semua akibatnya." Arif mendekat, menatap tajam. "Termasuk
Anak itu? Anak yang ada di rahim Alia? Suasana membeku. Tak ada suara kecuali detak jam dinding yang terdengar semakin keras. Alia menengus. Arif, tolong dengar aku. Aku menyesal. Aku nggak mau semua ini terjadi. Arif menatapnya dingin. Penyesalanmu tak akan mengubah darah anak itu, Alia. Lalu ia berbalik, berjalan keluar rumah. Sebelum pintu tertutup, ia berkata tanpa menoleh. Mulai hari ini, aku ingin kalian berdua pergi dari hidupku. Pintu tertutup dengan keras. Alia jatuh terduduk, menangis di lantai. Rendra berdiri diam di sampingnya. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Dan di dalam perut Alia, kehidupan kecil itu masih berdetak, menjadi saksi bisu dari rahasia yang kini tak lagi tersembunyi. Sudah 3 minggu sejak malam itu. Malam ketika semuanya terbongkar dan hancur dalam sekejap. Rumah besar yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi, dingin dan kosong. Alia duduk di ruang tamu dengan koper di samping kakinya. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Arif berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Di tangannya ada map berisi surat perceraian. Sudah aku tanda tangani, katanya datar. Kamu tinggal bawa ini ke pengadilan besok. Aku nggak akan datang. Alia menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Arif, apa nggak bisa kita bicarakan lagi? Aku tahu aku salah. Tapi cukup. Arif memotong kalimatnya. Suaranya tajam tapi bergetar. Aku udah dengar semua alasanmu. Aku udah coba tidur, makan, berdoa, berharap bisa lupa. Tapi setiap kali aku lihat wajahmu, aku cuma ingat satu hal. Kau mengandung anak dari pamanku sendiri. Alia menendok. Air matanya jatuh ke kertas di tangannya. Aku masih mencintaimu, Arif. Arif tertawa kecil, getir. Ia menatap tajam. Cinta macam apa yang bisa mengkhianati begini? Hening sejenak. Hanya suara angin dari jendela yang terbuka. Alia akhirnya berdiri, menatap Arif dengan mata basah. Kalau itu yang kamu mau, aku pergi. Tapi jangan benci anak ini. Dia nggak salah, Arif. Arif memalingkan wajah. Aku bahkan gak yakin anak itu pantas menyandang nama keluargaku. Ucapan itu menusuk hati Alia dalam-dalam. Ia menunduk, lalu berjalan melewati Arif tanpa menoleh lagi. Langkahnya berat, tapi ia tahu ia tak bisa lagi tinggal. Beberapa hari kemudian, Alia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia hidup sederhana, tanpa kemewahan seperti dulu. Perutnya mulai membulat, tanda kehidupan di dalamnya terus tumbuh. Kadang ia terbangun tengah malam, memegangi perutnya sambil menangis. Maaf ya, nak, Mama nggak kuat. Mama cuman manusia yang banyak salah. Ia sering memandangi foto pernikahannya dengan Arif. Foto yang kini sudah lusuh, namun masih menyimpan tatapan cinta di masa lalu. Setiap kali melihat senyum Arif di foto itu, hatinya perih, seolah luka lama terbuka lagi. Sementara itu, di rumah besar yang dulu mereka tempati, Arif hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Ia jarang keluar kamar, jarang makan, dan hampir setiap malam duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah kursi tempat Alia dulu biasa duduk. Pamannya, Rendra, sudah pergi keluar kota setelah malam itu. Tak ada kabar darinya, tapi kepergiannya tak menghapus rasa sakit. Justru membuat rumah itu terasa lebih kosong. Suatu malam, Arif memandang cincin kawin di tangannya. Ia belum melepaskannya sejak perceraian. Suara hujan di luar mengingatkannya pada malam pertama kali ia bertemu Alia. Malam hujan juga, penuh tawa dan harapan. Kenapa harus begini, ya, bisiknya, lirik. Kenapa harus kamu yang menghancurkan aku? Air matanya jatuh. Pertama kali setelah berhari-hari ia mencoba menahan semuanya. Beberapa minggu berlalu, Alia mulai bekerja di toko roti kecil milik temannya. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Sampai suatu hari, seseorang datang ke toko itu. Arif. Alia terpaku. Tangannya berhenti mengelap meja. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Arif berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak lelah. Ia menatap perut Alia yang mulai membesar. Sudah besar? Ya, katanya pelan. Alia menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Kamu, kenapa datang ke sini? Aku nggak tahu, jawab Arif jujur. Mungkin aku cuma pengen lihat kamu. Lihat apakah kamu baik-baik saja. Alia tersenyum pahit. Kamu datang karena kasihan? Arif menggeleng. Tidak,
karena aku masih marah. Tapi, di balik marah itu, aku juga masih... Ia berhenti, tak sanggup melanjutkan. Alia menatapnya dengan air mata menetes pelan. Cinta itu aneh, ya Arif. Kadang dia nggak mati walau sudah dipukul habis-habisan. Arif menendak, menggenggam tangannya. Mungkin aku belum bisa maafin kamu, tapi aku juga nggak bisa benci sepenuhnya. Henning, hanya suara jam toko yang berdetak. Lalu Arif berkata pelan, kalau kamu butuh sesuatu, aku masih di sini. Tapi jangan harap semuanya bisa kembali seperti dulu. Alia mengangguk. Ia tahu, cinta itu belum mati, tapi juga tak akan sama lagi. Ia menatap Arif pergi, lalu memegang perutnya sambil berbisik. Papa kamu datang, nak. Tapi mama tahu, mungkin kita takkan pernah bisa pulang lagi. Malam itu, di dua tempat yang berbeda, Alia dan Arif sama-sama menatap langit yang sama. Mereka berdua sudah berpisah, tapi hati mereka masih saling terikat oleh benang luka. Benang yang tak bisa diputus begitu saja. Sudah hampir 4 bulan sejak perceraian itu disahkan. Alia kini hidup sederhana di rumah kecil yang disewanya. Perutnya makin besar, dan setiap langkah terasa berat. Namun di balik kelelahan itu, ada sedikit kedamaian. Ia mulai menerima kenyataan, mulai menata ulang hidupnya. Sampai suatu sore, seseorang datang mengetuk pintu. Ketukan itu pelan tapi tegas, membuat jantung Alia berdebar. Ia tak mengira siapapun akan datang. Ketika pintu dibuka, napasnya tertahan. Rendra. Rambutnya kini sedikit beruban. Wajahnya tampak lebih kurus, dan matanya menyimpan rasa bersalah yang dalam. Alia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Boleh aku masuk? Tanya Rendra pelan. Suaranya nyaris bergetar. Alia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Mesra. Di ruang tamu yang sempit, keduanya duduk berhadapan. Tak ada kata-kata selama beberapa menit. Hanya udara yang penuh dengan kenangan pahit. Rendra akhirnya membuka suara. Aku dengar kamu sudah bercerai dengan Arif. Alia ya, semuanya sudah berakhir. Rendra menarik napas panjang. Alia, aku pergi waktu itu karena aku nggak sanggup lihat kamu dan Arif hancur karena aku. Tapi selama ini, aku nggak pernah tenang. Aku mikirin kamu, anak ini, dan semua dosa yang udah kulakukan. Alia menatapnya dengan mata merah. Kalau kamu bener-bener mikirin aku, kamu nggak akan datang lagi. Kehadiranmu cuma mengingatkanku pada kesalahan yang nggak akan pernah bisa dihapus. Rendra menatapnya dalam. Aku datang bukan untuk buka luka lama. Aku cuma ingin bertanggung jawab, setidaknya untuk anak ini. Ia menatap perut Alia yang mulai menonjol. Dia darah dagingku juga. Alia menggeleng, air matanya jatuh. Tidak, Ren. Anak ini nggak butuh kamu. Aku nggak butuh kamu. Aku cuma ingin hidup tenang. Rendra terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi hatinya menolak. Kalau kamu butuh uang, aku bisa bantu, ujarnya pelan. Aku nggak bisa jadi ayah yang baik, tapi aku masih bisa menebus sedikit kesalahan. Alia menatapnya tajam. Menibas, kamu pikir uang bisa menebus dosa sebesar itu? Kamu bukan cuma menghancurkan pernikahanku, Ren. Kamu menghancurkan hidup dua orang yang kamu bilang keluarga. Suara Alia meninggi, lalu berubah menjadi tangis. Rendra menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. Hening panjang menelan ruangan. Malamnya, setelah Rendra pergi, Alia duduk di teras rumah. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. Pikirannya kacau. Bagian dirinya yang membenci Rendra bertarung dengan bagian kecil yang masih menyimpan iba. Karena di balik dosa besar itu, ia tahu Rendra juga terluka. Ia menatap perutnya sambil berbisik, Papa kamu datang, nak. Tapi Mama nggak tahu harus senang atau takut. Sementara itu di Rama Arif, telepon berdering. Arif mengangkatnya tanpa semangat. Namun begitu mendengar suara di seberang, tubuhnya menegang. Arif, ini Paman. Paman? Suara Arif dingin. Untuk apa kamu menelepon? Rendra menarik napas berat. Aku tahu aku nggak pantas bicara lagi. Tapi aku cuma ingin bilang, Alia baik-baik saja. Dia butuh dukungan. Keadaannya cukup. Potong Arif tajam. Aku nggak mau dengar apapun tentang dia dari kamu. Arif, dengarkan dulu. Kamu mungkin membenciku, tapi dia mengandung anakku. Dan kamu tahu, dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Henning, Arif mengepalkan tangan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Paman,
ucapnya pelan tapi penuh amarah. Setiap kali kamu sebut nama anak itu, kamu memperdalam luka yang belum sembuh. Aku nggak mau tahu apapun. Aku ingin melupakan semuanya. Melupakan nggak berarti menyembuhkan, Arif, jawab Rendra lirih. Aku juga menderita. Tapi kalau kamu mau membiarkan Alia berjuang sendirian, itu bukan Arif yang dulu aku kenal. Klik, telepon ditutup. Arif duduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangan. Ia marah, tapi bukan hanya pada pamannya. Ia marah pada dirinya sendiri. Karena di hatinya, rasa cinta itu masih belum mati. Beberapa hari kemudian, Arif tanpa sadar mendatangi toko roti tempat Alia bekerja. Ia berdiri di luar, memperhatikan dari kejauhan. Alia sedang melayani pelanggan. Sesekali tersenyum. Senyum itu lembut, tapi terlihat letih. Arif merasakan sesuatu yang aneh. Rasa kehilangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia ingin masuk, tapi langkahnya tertahan saat melihat Rendra datang menghampiri Alia dengan membawa kantong belanja. Alia tampak menolak bantuan Rendra, namun pria itu tetap memaksa dengan wajah penuh penyesalan. Arif berdiri membeku, menyaksikan pemandangan itu dari balik kaca. Tangannya mengepal, dada terasa sesak. Ia berbisik pelan, kenapa dia harus muncul lagi? Lalu ia berbalik, melangkah pergi. Tapi di matanya, ada kilau air yang tak sempat jatuh. Malam itu, Alia bermimpi. Ia melihat Arif berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan mata sendu. Ia ingin mendekat, tapi di antara mereka ada dinding kaca besar. Ia menepuk-nepuk kaca itu, berteriak, "Arif, maafkan aku." Tapi Arif hanya tersenyum sedih, lalu berjalan menjauh hingga sosoknya hilang dalam kabut. Alia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia menatap perutnya yang mulai bergerak. Janinnya menendang untuk pertama kali. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena sedih, tapi karena campuran takut dan cinta yang belum tuntas. "Anak mama," bisiknya pelan, "hidup ini rumit. Ya, mama cuma pengen kamu lahir dengan hati yang bersih. Biar dosa mama berhenti di sini." Namun dunia belum selesai menguji mereka. Di luar sana, Arif mulai dihantui rasa bersalah yang membuatnya gelisah setiap malam. Dan Rendra, di balik niatnya memperbaiki keadaan, justru akan membuka luka yang lebih besar dari sebelumnya. Rahasia lama belum sepenuhnya selesai, karena cinta yang berdosa kadang menolak untuk benar-benar mati. Langit sore itu mendung, angin membawa aroma hujan yang belum turun. Alia berdiri di jendela rumah kontrakannya, sambil memegangi perutnya yang kini besar. Sudah masuk bulan ke-9. Setiap gerakan kecil di dalam rahimnya membuat jantungnya berdebar. Antara bahagia dan takut, ia sendirian. Sejak Rendra terakhir datang membawa uang dan janji yang ia tolak, ia tidak pernah muncul lagi. Arif pun tak pernah menghubungi. Hidupnya seolah berhenti di antara dua nama yang sama-sama ia cintai dan lukai. Malam itu, rasa sakit datang tiba-tiba. Bukan sakit yang biasa. Tubuhnya lemah, napasnya terengah. Ia menggenggam meja, mencoba bertahan, sementara keringat membasahi wajahnya. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jangan sekarang, aku sendiri." Tetangga yang mendengar teriakan kecilnya segera datang dan memanggil taksi untuk membawanya ke rumah sakit. Hujan mulai turun ketika mobil itu melaju di jalanan gelap. Sementara itu, di rumahnya, Arif baru saja menatap foto pernikahannya yang sudah lusuh. Entah kenapa malam itu ia merasa gelisah. Ada sesuatu di dadanya yang menekan, seolah tubuhnya tahu sesuatu sedang terjadi. Tanpa sadar ia mengambil ponselnya dan mencari nama Alia. Nomor itu masih disimpannya. Ia ragu beberapa detik, lalu menekan tombol panggil. Namun suara di seberang bukan Alia, melainkan tetangganya. Maaf, ini tentang Bu Alia. Dia dibawa ke rumah sakit, sepertinya mau melahirkan." Arif terdiam. Dalam hitungan detik, ia sudah mengambil jaket dan berlari keluar rumah di bawah hujan deras. Di rumah sakit, lampu putih menyilaukan. Bau antiseptik bercampur dengan suara langkah cepat perawat. Alia dibaringkan di ranjang darurat, wajahnya pucat. Ia mencoba tetap sadar, tapi pandangannya mulai buram. Ketika matanya hampir tertutup, ia mendengar suara yang tak asing memanggil namanya. "Alia!" Itu Arif. Ia berdiri di samping ranjang, basah kuyup karena hujan. Wajahnya panik. Alia menatapnya dengan lemah. Air mata jatuh di pelipis. "Arif, kamu datang." Arif menggenggam tangannya erat.
Aku di sini. Kamu nggak sendiri lagi ya? Bertahan ya. Alia tersenyum samar. Aku takut. Arif menendok, menahan tangis. Tapi aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Beberapa menit kemudian, langkah lain terdengar di lorong. Rendra datang dengan wajah cemas, rambutnya acak-acakan, kemeja setengah basah oleh hujan. Ketika matanya bertemu dengan Arif, udara di ruangan itu seakan berhenti. Dua pria itu berdiri berhadapan di depan pintu ruang bersalin. Di antara suara mesin dan perawat yang berlalu lalang. Kenapa kamu di sini? Suara Arif tajam. Rendra menjawab pelan. Karena aku harus. Anak itu. Tanggung jawabku juga. Arif mendekat. Nadanya menahan amarah. Kau masih berani bilang begitu? Setelah semua yang kau lakukan? Rendra menatap keponakannya dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak datang untuk rebut apapun, Arif. Aku cuma ingin memastikan Alia selamat. Arif hendak membalas, tapi teriakan perawat memotong ketegangan. Mohon, jangan bertengkar di sini. Ibu Alia butuh ketenangan. Keduanya terdiam. Dari balik pintu, terdengar suara lemah Alia memanggil. Arif, Rendra. Hening mendadak memenuhi lorong itu. Kedua pria itu menatap pintu bersamaan, menyadari betapa rapuhnya batas antara cinta, penyesalan, dan kehilangan. Beberapa jam berlalu, ketika pintu ruang bersalin akhirnya terbuka. Seorang perawat keluar membawa kabar yang membuat keduanya menahan napas, ibu dan bayi. Salam. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya mengalir tanpa suara. Rendra hanya berdiri kaku, lalu mundur selangkah. Seolah sadar dirinya tak lagi punya tempat di sana. Alia berbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tapi damai. Ketika Arif masuk ke ruangan, ia tersenyum kecil. Lihat, dia mirip kamu, katanya lirih. Arif menatap bayi kecil itu. Dadanya terasa sesak, campuran antara cinta dan luka yang tak bisa dijelaskan. Ya, katanya pelan, dia cantik. Mereka berdua menatap makhluk kecil itu tanpa bicara. Di luar, Rendra berdiri di balik kaca, menatap dari jauh. Air matanya jatuh, tapi bibirnya tersenyum getir. Ia tahu. Mungkin itulah terakhir kalinya ia melihat Alia dan anak itu. Ia berbisik pelan, hiduplah baik-baik. Nak, jangan mewarisi dosa ayahmu. Lalu, ia pergi, berjalan di bawah hujan malam, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, yang tak akan pernah bisa sepenuhnya hilang malam itu. Arif duduk di samping Alia yang tertidur. Ia menggenggam tangan istrinya, atau mantan istrinya, dan menatap bayi kecil di inkubator. Hatinya berbisik, mungkin Tuhan memberi kesempatan kedua, bukan untuk kembali, tapi untuk belajar memaafkan. 3 minggu setelah kelahiran bayi itu, hidup Alia terasa lebih tenang. Setidaknya di permukaannya, bayi perempuan kecil itu diberi nama Nara, nama yang berarti cahaya. Setiap kali menatap wajah mungil itu, Alia merasa hidupnya masih punya alasan untuk terus berjalan. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada banyak hal yang belum selesai, termasuk hatinya. Dan hati Arif. Arif datang hampir setiap hari ke rumah sakit, kemudian ke rumah kontrakan Alia setelah ia diperbolehkan pulang. Ia selalu datang membawa susu bayi, popok, atau makanan, dengan alasan sederhana. Biar kamu gak repot. Awalnya, Alia canggung. Tapi seiring waktu, ia mulai terbiasa melihat Arif menggendong Nara dengan lembut. Bahkan, kadang ia tersenyum kecil melihat cara Arif berbicara dengan bayinya. Penuh hati-hati, tapi ada cinta yang jelas terasa. Suatu sore, saat Arif sedang membantu mengganti popok Nara, Alia menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa kamu masih mau datang, Rif? Padahal kamu tahu anak ini bukan darahmu. Arif berhenti sejenak, lalu menatapnya lembut. Aku nggak tahu, ya, mungkin karena aku udah capek marah. Mungkin karena aku sadar. Nara nggak salah apa-apa. Dia cuma butuh seseorang yang jaga dia. Air mata Alia menetes. Aku nggak pantas dapat kebaikan kamu. Arif tersenyum tipis. Aku juga nggak sempurna. Tapi kalau terus saling benci, yang rugi bukan cuma kita. Ya, anak ini juga. Alia menggenggam tangannya pelan. Untuk pertama kali, setelah sekian lama, mereka tidak merasa musuh. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah tapi berusaha memperbaiki hidup. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Kabar tentang Arif, yang kembali sering datang ke rumah Alia, mulai tersebar. Dan seperti yang sudah diduga, keluarga Arif, terutama ibunya, tidak tinggal diam.
Suatu malam, ketika Arif pulang ke rumah, ibunya sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya keras, dingin seperti batu. "Aku dengar kamu sering datang ke rumah perempuan itu," katanya tanpa basa-basi. Arif menelan ludah. "Bu, tolong jangan sebut Alia seperti itu. Dia, apa? Dia perempuan yang menghancurkan rumah tanggamu. Dan sekarang kamu malah urus anak haram hasil hubungannya dengan pamannya sendiri." Arif terdiam. Kata-kata ibunya menusuk seperti pisau. "Bu, Nara itu nggak salah. Aku cuma pengen bantu Alia membesarkan dia." Kamu apa, Arif?" Ibunya memotong tajam. "Kamu mau menanggung dosa orang lain? Mau bikin malu keluarga besar kita?" Arif menghela napas panjang. "Bu, aku bukan pembela siapapun. Tapi aku tahu, memaafkan itu nggak bikin aku lemah. Justru itu satu-satunya cara aku bisa tenang." Ibunya menatapnya lama, kemudian berdiri. "Kalau kamu masih mau terus berhubungan sama Alia dan anak itu, jangan pernah sebut dirimu anakku lagi." Kata-kata itu membuat dada Arif seakan remuk. Ia menunduk, tak sanggup menjawab. Malam itu ia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Beberapa hari kemudian, Alia mendapati Arif datang tanpa senyum. Wajahnya tampak letih, matanya merah seperti habis menangis. "Kamu kenapa?" tanya Alia cemas. Arif duduk pelan di kursi, memandangi bayi yang tertidur di pangkuan Alia. "Orang tuaku tahu semuanya," katanya pelan. "Mereka nggak mau aku datang lagi ke sini." Alia menggigit bibirnya. "Kamu nggak perlu memaksakan diri, Rif. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu gara-gara aku." Arif menatapnya. Suaranya parau. "Aku udah kehilangan keluarga sejak malam kamu pergi, ya, Henning." Hanya suara detak jam dan napas bayi yang terdengar. Alia ingin berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Arif akhirnya berdiri, berjalan ke arah pintu. "Aku nggak tahu harus gimana. Ya, aku pengen ada buat kalian, tapi mungkin waktunya belum sekarang." Ia menatap Alia dan bayi itu sekali lagi. Lama, seolah ingin menghafal wajah mereka. "Rawat dia baik-baik. Jangan biarkan dia tumbuh dengan rasa bersalah seperti kita." Alia hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh di pipi Nara yang sedang tidur. Ketika pintu tertutup, ia tahu bahwa mungkin kali ini Arif benar-benar pergi. Alia duduk sendiri di kursi goyang sambil memeluk Nara. Hujan turun di luar, sama seperti malam-malam yang dulu. Ia menatap wajah kecil itu, lalu berbisik, "Maaf ya nak, Mama nggak bisa kasih kamu ayah yang sempurna. Tapi Mama janji, Mama nggak akan biarkan kamu merasa nggak diinginkan." Air matanya mengalir pelan, jatuh ke pipi bayinya yang masih hangat di tempotlay. Arif duduk di mobil di depan rumah ibunya, menatap lampu yang masih menyala. Ia tahu, memaafkan bukan berarti segalanya akan kembali seperti dulu. Kadang, maaf justru adalah harga paling mahal dari cinta, karena tak semua yang dimaafkan bisa dimiliki lagi. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Semoga mereka baik-baik saja." Mungkin cinta sejati bukan soal memiliki, tapi berani melepaskan dengan hati yang tenang. 5 tahun berlalu, musim hujan datang lagi seperti dulu, tapi kini tak lagi membawa tangis, melainkan kenangan yang perlahan mulai jinak. Alia berdiri di depan jendela rumah kecilnya di pinggiran kota. Di halaman belakang, seorang gadis kecil berlari-lari sambil menjerit gembira, berkejaran dengan anjing peliharaan mereka. Itu Nara. Rambutnya hitam legam, matanya bulat dan hidup, ada sedikit kemiripan dengan Rendra. Tapi senyum itu milik Arif. Setiap kali melihat Nara, Alia tahu, kehidupan memberi luka, tapi juga cara untuk menyembuhkan. Alia kini bekerja sebagai guru TK. Ia tak lagi memikirkan masa lalu seperti dulu. Meski kadang bayangan Arif dan Rendra datang di sela-sela malam, yang ia tahu, hidupnya masih berlanjut. Dan Nara, anak kecil yang dulu datang dengan air mata, tumbuh menjadi alasan untuk tersenyum setiap hari. Namun nasib selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan mereka yang belum selesai. Hari itu, sekolah tempat Alia bekerja mengadakan acara pentas akhir tahun. Anak-anak tampil dengan kostum warna-warni, menyanyi, menari, tertawa. Nara tampil membacakan puisi sederhana tentang keluarga, tentang ayah, ibu, dan rumah. Suara kecilnya jernih, tapi kata-katanya menembus dada Alia seperti belati halus. Ayah mungkin jauh,
tapi cintanya tak pernah hilang. Ibu mungkin lelah, tapi senyumnya tak pernah pudar. Aku anak yang lahir dari dua maaf, dan Tuhan tahu, aku tidak salah. Alia menandok, menahan air mata. Ia tak pernah mengajarkan kata-kata itu pada Nara. Entah dari mana anak itu belajar tentang maaf. Tepuk tangan pecah ketika Nara selesai. Tapi di tengah kerumunan penonton, Alia melihat seseorang berdiri diam. Seseorang yang tak pernah ia sangka akan datang lagi. Arif. Lelaki itu tampak berbeda. Rambutnya sedikit memutih di sisi. Wajahnya lebih matang, tapi tatapannya masih sama. Lembut, tapi dalam. Ia berdiri di antara para orang tua lain, membawa buket bunga sederhana. Ketika acara usai, Arif berjalan mendekat. Alias 5 tahun tak bertemu, tapi semua kenangan itu kembali seperti baru kemarin. Assalamualaikum, ucap Arif pelan. Alia menjawab gugup. Waalaikumsalam. Kamu? Arif tersenyum kecil. Aku dengar Nara sekolah di sini. Aku cuma pengen lihat. Alia tak tahu harus berkata apa. Tangannya bergetar saat menerima bunga yang diberikan Arif. Dia tumbuh cantik, ya, katanya lirih. Kamu berhasil. Alia mengangguk, air mata menitik tanpa sadar. Aku cuma berusaha yang terbaik. Dari Kayohan, Nara berlari mendekat. Bu, itu siapa? Tanyanya polos. Matanya menatap Arif dengan rasa ingin tahu yang hangat. Alia terdiam. Ia menatap Arif, dan lelaki itu hanya mengangguk kecil, memberi isyarat lembut untuk menjawab sejujurnya. Alia berlutut di depan putrinya. Sayang, ini Om Arif. Dulu, dia orang yang sangat sayang sama ibu, dan dia juga sayang sama kamu. Nara tersenyum lebar tanpa beban. Ia lalu memeluk Arif dengan spontan, membuat lelaki itu kaku beberapa detik, sebelum akhirnya membalas pelukan kecil itu. Dalam pelukan itu, Arif merasa hatinya yang beku selama bertahan-tahan, perlahan mencair. Beberapa hari kemudian, Arif datang lagi. Kali ini mereka bertiga berjalan di taman kecil dekat rumah. Nara berlari di depan, tertawa riang mengejar balon sabun. Alia dan Arif duduk di bangku kayu. Diam cukup lama sebelum Arif akhirnya berkata, Rendra menghubungiku beberapa bulan lalu. Alia menoleh cepat. Rendra, ya, dia sekarang tinggal di luar negeri. Katanya, dia cuma ingin tahu kabar kalian. Dia nggak minta apa-apa, cuma titip salam dan doa. Alia menandok. Dadanya terasa hangat tapi juga perih. Dia baik. Arif mengangguk. Kelihatannya sudah tenang. Katanya, semua yang dia lakukan dulu adalah kebodohan yang akan dia sesali seumur hidup. Hening. Alia memandangi Nara yang kini duduk di rumput, tertawa melihat balon pecah di tangannya. Kadang aku masih takut, ujar Alia pelan. Takut Nara nanti tahu semuanya. Arif menatapnya lembut. Kalau saat itu tiba, biar aku yang bantu jelaskan. Dia berhak tahu, tapi juga berhak tahu bahwa dia lahir dari cinta, bukan dosa. Alia menatapnya. Air matanya jatuh. Kamu terlalu baik, Rif. Arif tersenyum, matanya menerawang jauh. Aku cuma belajar memaafkan dengan cara yang lebih besar dari cinta. Beberapa bulan kemudian, Rendra benar-benar datang. Bukan dengan drama, bukan dengan air mata. Hanya seorang pria yang datang untuk menutup bab yang belum selesai. Mereka bertiga bertemu di taman kecil yang sama. Rendra kini lebih tua, langkahnya tenang. Ketika melihat Alia dan Arif, ia tersenyum. Terima kasih sudah mau ketemu, katanya pelan. Alia hanya mengangguk. Sementara Arif menatapnya datar tapi tanpa kebencian. Rendra lalu berlutut di depan Nara yang tengah bermain. Kamu pasti Nara? Ya, tante dan om sering cerita tentang kamu. Nara mengangguk, tertawa. Iya, aku Nara. Rendra tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya memandangi wajah kecil itu lama-lama, seolah mencoba menyimpan gambar itu dalam hati untuk selamanya. Alia tahu, itu bukan momen untuk kebencian lagi. Ia menatap dua pria itu, dua masa lalunya, dan tersenyum. Mungkin Tuhan memang mau kita belajar sesuatu dari semua ini. Katanya lirih, tentang cinta, tentang penyesalan, tentang memaafkan. Rendra menatap mereka berdua, dan tentang tanggung jawab yang gak selalu bisa ditebus dengan hadir, tapi bisa dijaga dengan doa. Mereka bertiga saling menatap dalam diam. Tak ada kata maaf, tak ada penjelasan panjang,
hanya keheningan yang hangat. Mungkin inilah akhirnya. Bukan kebahagiaan sempurna, tapi kedamaian yang cukup. Sore itu, Nara berlari ke arah mereka bertiga dan menggenggam tangan Alia, Arif, dan Rendra bersamaan. Tanpa sadar, ketiga tangan itu saling bersentuhan. Lingkaran kecil yang terasa aneh, tapi juga, uta Nara, tersenyum polos. Kalian semua keluarga aku kan? Alia tersenyum, sambil menahan air mata. Iya sayang, keluarga kamu. Arif menatap Rendra, lalu mengangguk kecil. Untuk pertama kali, mereka berdua saling menatap tanpa dendam. Mata mereka berbeda, tapi di baliknya ada hal yang sama. Penerimaan. Narasi terakhir mengalun lembut dalam pikiran Alia saat mereka berjalan pulang bersama. Tak ada darah yang salah, hanya manusia yang tersesat oleh cinta. Tapi Tuhan selalu tahu jalan pulang, dan setiap maaf yang tulus selalu melahirkan kehidupan baru. Dan di bawah langit senja mereka bertiga, dengan Nara di tengah, melangkah menuju arah yang sama. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk merayakan bahwa mereka akhirnya berdamai dengannya.